Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu yang luang, nikmat umur yang panjang, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita sampai-sampai tidak mampu menghitungnya. Sebagaimana dalam Al-Quran yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Dan janganlah kita menjadi hamba yang sombong dan kufur terhadap nikmat tersebut. Karena Allah telah memperingatkan kita dalam Al-Quran yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka sungguh azabku sangatlah berat. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, sayyidul anbiya, tuannya para nabi, dan khatamul anbiya, penutup para nabi. Tiada lain dan tiada bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang mampu menggulung tikar-tikar kemusyrikan dan menghamparkan tikar-tikar permadani keislaman. Dan ialah Nabi yang rela mengorbankan hartanya, yang rela mengorbankan raganya, dan bahkan rela mengorbankan jiwanya demi menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang dimana jika kalimat ini diucapkan oleh seseorang di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhara kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Para jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara takdir yang pasti dirasakan oleh seluruh makhluk hidup adalah kematian. Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran surah Al-Imran ayat 185. Pada ayat tersebut kita mengetahui bahwa masing-masing dari kita akan merasakan yang namanya kematian. Mau ataupun tidak, suka ataupun rela, cepat ataupun lambat, takdir itu pasti akan kita jumpai. Meskipun kita berusaha untuk menghindari kematian tersebut dengan melakukan berbagai upaya sekalipun, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk menghindarinya. Dimanapun kita bersembunyi, bahkan jika kita berada di dalam benteng yang kokoh, yang aman dari segala serangan musuh, yang aman dari segala mudarat dan kafarat, maka kematian itu akan menjemput jika waktunya telah tiba. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, yudrikumul mautu, kematian akan mendapatkan kamu, walau kuntum fi burujin musyayyadah, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Namun anehnya, betapa banyak di antara kita
yang lalai dari takdir yang satu ini. Bahkan terkadang seolah-olah kita merasa akan hidup selamanya. Kita terlalu fokus untuk mengejar cita-cita dunia sampai kita lupa bahwa ada kematian yang akan dapat memutus cita-cita tersebut. Padahal apabila kita ingin merenung sejenak, maka setiap detik-detik yang kita lalui adalah detik-detik menuju pada takdir kematian kita. Bahkan setiap kaki kita melangkah, maka sesungguhnya kita sedang melangkah pada langkah terakhir kita. Namun kita tidak pernah tahu di bumi sebelah manakah kaki kita akan berhenti melangkah. Untuk itu, mulailah dari sekarang untuk senantiasa mengingat akan kematian, dan ingat pula tentang apa yang kita usahakan dan kita amalkan hendaknya dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pula bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang kekal abadi selamanya. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya yang diabadikan dalam Quran surah Ghafir ayat 39 yang berbunyi, "Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar." Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Mungkin tema ini telah pernah dibawa oleh teman-teman saya sebelumnya, namun apa salahnya untuk kita terus mengingat akan kematian, agar kita dapat menyiapkan bekal yang sebaik-baiknya untuk menggapai kematian yang husnul khatimah. Mungkin ada minni undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah apa yang dibawakannya dan jangan lihat siapa yang membawakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.